Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Waalaikumsalam Pak Bayu. Apa kabar nih? Ya, alhamdulillah Pak, hari ini kabarnya baik. Ya Allah. Udah selesai Bu ngajarnya? Oh, hari ini kan Jumat ya Pak ya, memang Iya. ada jadwal kita itu senam pagi. Jadi Oh, tadi iya. ke sekolah tetap ajar anak-anak senam pagi, terus karena kemudian Jumat bersih, jadi saya minta izin kepala sekolah untuk kembali Oh ke kelas. iya. Oke. Gitu, Pak. Jadi tadi pagi sebenarnya ada aktivitas ya Bu ya. Cuman ini Ya, kayaknya tetap aktivitas. kita kayaknya hari ini ada sesuatu yang mau dibicarakan ini Bu. Boleh saya tahu apa Iya ya? betul sekali. Kemarin kan sudah ngomong juga ke Pak Bayu yang mau menyampaikan sedikit permasalahan saya gitu. Iya, bisa saya tahu Bu Nggih. Jadi begini Pak, sedikit ada masalah ya tentang pembelajaran saya di kelas gitu kan Pak, Ya. tentang perilaku anak-anak di kelas gitu. Ya. Namanya saya mengajar di anak PAUD usia 5-6 tahun tuh kelompok D. Ya. Di sini saya tidak bisa mengatakan anak itu nakal, tidak bisa ya, karena memang seperti itu anak-anak terlalu aktif. Dibilang hiperaktif juga tidak gitu kan. Cuman memang dia aktif yang berlebihan gitu, yang kerjaannya itu malah mengganggu teman seperti itu. Nah, dalam sehari itu kalau nggak mengganggu temannya itu kayaknya tuh dia tuh bingung, celingak apalagi yang mau digangguin seperti itu. Jadi duduk anteng itu kayaknya nggak bisa. Entah itu toel temannya yang membuat temannya itu kayaknya nggak fokus gitu kan sama kegiatan pada hari ini gitu, karena terganggu oleh dia tadi itu Pak. Jadi sudah berapa kali memang saya nasihati gitu kan, dia tetap ditegur ya, namanya juga anak salah itu tetap harus kita kasih teguran. Tapi ditegur itu kadang dia malah jawab gitu. Nah, itu yang kadang kita membuat loh kok nggak nyaman banget ini gitu kan. Bagaimana cara kita mengatasi ini? Kalau dijawab kita jawab juga kan, kita harus sebagai guru kan paling tidak memberikan bahasa yang bagus ke anak gitu kan. Jadi nggak serta-merta dengan jawaban itu tadi kita marahi kembali. Nah itu, tapi terus dia tetap dengan kata-kata yang nggak pantas itu malah dikatakan dengan jawaban itu tadi Pak ke kita. Nah itu yang sayang kadang membuat saya bingung juga nih bagaimana mengatasi anak tadi seperti itu. Iya, oke. Waduh, ini kayaknya lumayan ya Bu ya, lumayan rumit. Tapi boleh saya konfirmasi dulu Ibu. Jadi Ibu ini sekarang kita mau bicara tentang ada masalah di kelas Ibu ya. Ada anak yang mungkin bisa Ibu bilang terlalu aktif hingga menyebabkan kelas itu tidak kondusif seperti itu ya Bu. Betul? Iya, betul sekali. Ya, terus dia suka mengganggu teman-temannya seperti itu. Oke Ibu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira Bu, apa ya Bu alasan anak tersebut melakukan hal-hal seperti itu? Kalau saya lihat-lihat sih dia sepertinya seperti kesepian, mencari teman, sebenarnya terlihat seperti itu ya. Soalnya kalau dia dengan kawan terus mengganggu itu tadi memang terlihat bahagia dia sebenarnya, tapi dia terlalu berlebihan tadi yang membuat justru temannya terganggu kan seperti itu kan. Pada saat ini kita harus belajar gitu kan, nggak di luar kelas seperti itu. Jadi menurut Ibu anak itu seperti kesepian gitu ya Bu ya. Terus mencari perhatian teman-temannya, kemudian dia mengganggu segala macam. Sebenarnya kalau saya boleh tahu, Ibu tuh punya harapan seperti apa sih? Kondisi kelas idealnya Ibu itu seperti apa? Ya kalau namanya kita sebagai pendidik Pak, ya harapannya pada saat kita mengajar di kelas itu bagaimana kita membuat suasana kelas kondusif pada saat guru memberikan pembelajaran, murid-murid dengan senang hati menerima pembelajaran dari kita. Nah seperti itu, walaupun ada sedikit keributan itu kan hal yang wajar dan itu justru menyenangkan. Tapi kalau yang berlebihan seperti ini kadang bagaimana saya harus menyelamatinnya begitu Pak. Ada nggak ya Bu usaha, kira-kira usaha apa ya yang sudah pernah Ibu coba untuk mengatasi masalah seperti ini? Ada sih Pak, kemarin tuh ya setiap anak ini mengganggu teman gitu kan harus kita sambil kita tegur gitu kan, tapi nggak mempan ya, memang dia agak habis diam tapi mulai lagi gitu.
Jadi pernah juga kita tarik si anak pada saat dia Iya. menendang temannya seperti itu, kita tarik, kita pangku. Kita pangku tuh rasa-rasa seperti yang saya rasa itu dia tuh memang nyaman di pangkuan kita itu. Dia sana malah ikut menjawab pertanyaan, malah dia kadang ikut membaca doa gitu. Terus ya kayaknya masa nyaman seperti itu. Tapi terus kita kan dalam satu kelas tuh nggak cuma dia anak kita kan, harus ada yang lain yang kita perhatikan. Jadi pada saat saya merasa dia sudah mulai diam, saya lepas kembali ke sisi saya ke anak yang lain untuk memberikan bantuan belajar gitu kan. Seperti itu. Tapi ya terus kembali lagi dia gitu, Pak. Balik lagi. Kembali lagi. Jadi sebenarnya Ibu sudah ada usaha untuk itu ya Bu ya, dan bisa ada sedikit keberhasilan, ada dampak positifnya. Cuman Ibu kerja sendiri ini di dalam kelas? Di dalam kelas itu ada 2 orang. Oh ada 2, oke. Ya, jadi apa ada nggak rekan yang bisa Ibu minta tolong ketika hal-hal seperti ini terjadi Bu? Ya, kita bekerja tuh bergantian. Oh Karena gitu. dalam kelas tuh kita buat untuk kegiatan tuh kita jadikan 3 kelompok gitu kan. 2 kelompok yang harus ditunggu oleh guru, 1 kelompok yang bisa dibebaskan gitu kan. Iya. Anak-anak artinya bisa mengerjakan sendiri. Nah, jadi saya bergantian dengan guru itu untuk sambil menjaga si anak tadi. Pada saat kesini tolong Ian sebelah sana gitu jagakan. Tapi mungkin pada saat ke sana itu kita lepas. Namanya juga kita menjaga anak yang lain. Ternyata dia sudah ke kegiatan di sana, terlepas itu lagi dia mengganggu yang di sana lagi seperti itu. Kira-kira Bu, selain teman Ibu yang ada di kelas itu, ada nggak pihak lain sih yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini Bu? Selama ini sih masih kita bicara saya itu tadi ya dengan cara mendekatkan diri ke saya, kemudian minta bantuan. Oh tapi ini Pak, di kelas itu kita kadang ada itu paguyuban kelas gitu kan. Oh iya paguyuban. Nah itu mungkin bisa ya Pak ya saya minta tolong dengan orang tua murid yang pada saat itu bertugas untuk menjagakan di kelompok sini pada saat anak itu ke sana gitu ya Pak ya. Bisa dicoba itu Bu kayaknya. Itu betul sekali betul. Sudah pernah Ibu coba? Belum Pak, ini baru terpikirkan sekarang ini tadi. Alhamdulillah. Soalnya kan gini, kita memang di sekolah itu ada paguyuban kelas yang kadang sekali waktu memang kita minta dengan orang tua murid itu untuk masuk ke dalam kelas sambil melihat anaknya belajar. Nah pada saat itu mungkin kita bisa minta tolong sekalian sambil dilihatkan ini, sambil dijagakan ini gitu ya Pak ya. Jadi berkolaborasilah dengan orang tua gitu Pak ya. Wah, idenya bagus sekali Bu. Kira-kira Ibu mau kapan ini memulai rencana ini Bu? Nah ini baru terpikir sekarang nih, mungkin insya Allah besok kita coba ini. Kita coba dengan guru besok yang piket besok sambil kita briefing sedikit ya, apa sih yang rencana kita seperti itu, tolong Bu dijagakan gitu Pak ya mungkin. Iya, Ibu bisa coba itu mungkin ya. Saya penasaran sekali ini Bu. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan dari percakapan kita hari ini, sebenarnya tadi di awal Ibu punya masalah yang ya lumayan lah ya untuk kondisi kelas Ibu yang seperti ada gangguan dari anak yang seperti itu. Kemudian Ibu punya rencana itu untuk menyelesaikan, yaitu dengan bantuan teman, terus bantuan paguyuban orang tua untuk menyelesaikan masalah. Saya sangat menunggu sekali Bu, kapan Ibu pelaksanaan ini. Kalau memang benar Ibu mau melaksanakan besok, wah lain kali kita harus bicara lagi nih, next time kita harus ngobrol lagi sekali, untuk saya tahu bagaimana sih berhasil atau tidak cara Ibu ini. Benar ya Bu ya? Iya, saya tunggu sekali. Saya tunggu ini Bu. Senang sekali saya. Alhamdulillah dapat satu solusi ya untuk. Saya senang sekali Bu ketika saya diajak ngobrol seperti ini, Ibu bisa mendapatkan solusi. Kira-kira gimana perasaan Ibu sekarang? Terus terang ya Pak ya, sedikit lega karena ini memang betul-betul kemarin kan ya memang masalah ini harus tetap kita bisa ya, namanya juga kita mendidik anak ya bagaimana, tapi tambahan solusi ini tadi betul-betul kita baru dapatkan sekarang itu tadi setelah kita berbincang-bincang nih, betul-betul luar biasa banget ini. Saya terus terang tiba-tiba muncul kepikiran itu tadi, kenapa kok ada paguyuban kelas, kita kenapa nggak manfaatkan gitu kan, kita mencoba kan gitu. Nah, baru muncul sekarang, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak ya, ini senang banget saya. Saya juga terima kasih banyak Bu. Dari sini saya juga dapat ilmu yang banyak dari Ibu.
Sama-sama. Saya pokoknya selalu siap mendengarkan. Jika Ibu ada masalah, kita sharing aja, Bu. Jika ada masalah. Dan saya pun ketika ada masalah, saya akan sharing dengan Ibu. Siapa tahu kita dari sharing ini kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah-masalah kita. Iya, betul sekali. Terima kasih Oke. banyak. Tampaknya saya harus kembali ke pekerjaan saya, Bu. Iya, Pak. Saya tunggu ini pembicaraan selanjutnya untuk mereview hasil rencana Ibu seperti apa. Oke, Pak. Iya. Nanti diceritakan kembali bagaimana dengan bantuan tadi berkurang atau tidak anak tadi akan saya ceritakan kembali ke Bapak. Siap, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Kita akhiri Oke, dulu ya, Bu. Pak, saya juga terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Makasih banyak. Oke. Lanjut.